Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi ketiga yaitu tentang fluida statis. Nah, nanti setelah ini ketika materi fluida statis selesai, kita akan lanjut ke yang namanya fluida dinamis. Oke, jadi materi ini menjelaskan tentang apa itu fluida statis. Fluida ini sebenarnya diambil dari istilah yang namanya zat alir. Jadi fluida itu seperti zat alir yaitu berupa zat cair atau zat gas. Nah, sedangkan statis itu adalah artinya diam. Jadi kesimpulannya fluida statis itu definisinya adalah zat alir yang diam atau hanya menggenang. Nah, contohnya ketika ada air yang diletakkan di dalam sebuah wadah. Nah, itu salah satu contoh dari fluida statis. Kalau fluida dinamis, contohnya seperti arus sungai. Nah, itu fluida yang mengalir, beda ya. Jadi kalau fluida statis seperti air yang ada di dalam kamar mandi kalian, di bak mandi, itu contoh dari fluida statis. Nah, hari ini kita akan bahas poin-poin di dalam fluida statis. Yang pertama ada tekanan. Kemudian poin yang kedua kita bahas hukum yang berkaitan dengan fluida statis. Ada hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, serta hukum Archimedes. Nah, yang pertama kita akan ulas terlebih dahulu tentang apa itu tekanan. Nah, bisa disimak di sini contohnya. Ketika kalian menggunakan sepatu boot dengan sepatu yang ada high heels-nya. Nah, saat kalian terinjak oleh kondisi kedua sepatu seperti ini, tentu kalian akan merasakan rasa sakit yang amat sangat itu ketika kalian diinjak menggunakan high heels, terutama ketika terkena di ujung high heels yang lancip. Nah, kenapa bisa seperti itu? Artinya tekanannya ini dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuhnya. Nah, ketika kalian ditekan atau diinjak menggunakan sepatu boot, nah maka dengan gaya tekan yang sama ya, maka kalian tidak begitu terasa sakit ketika dibandingkan saat diinjak menggunakan high heels. Sehingga tekanan ini memiliki definisi adalah besar gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu satuan luas permukaan. Nah, sehingga ketika kita mendefinisikan dari tekanan, tekanan simbolnya adalah P. Maka di dalam perumusan tekanan, misalkan ada luasan bidang seperti ini. Luasan itu disimbolkan sebagai A dan ditekan dengan gaya F, arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang, maka akan menghasilkan tekanan P sebesar F per A. Jadi tekanan adalah perbandingan antara besar gaya yang diberikan dibagi dengan luasan bidang permukaannya. Dengan F ini adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas permukaan, dan P adalah tekanan. Sehingga tekanan memiliki satuan Newton per meter persegi. Atau kita juga bisa menuliskan satuan lain dari tekanan adalah Pascal. Oke, selanjutnya untuk tekanan tidak hanya pada benda-benda padat saja yang bisa memberikan tekanan terhadap suatu luasan permukaan, tetapi untuk fluida, zat cair juga bisa memberikan tekanan yang sama besarnya ketika seseorang ditekan di benda padat. Nah, tekanan yang disebabkan oleh zat cair disebut sebagai tekanan hidrostatis dengan simbol P dan H kecil. Contohnya ketika kalian sedang berenang. Tentu ketika kalian berenang, kalian akan merasakan dada yang agak sesak ya. Nah, itu disebabkan oleh tekanan dari zat cair yang menekan tubuh kalian dari segala arah. Makanya, semakin dalam kalian berenang, contohnya ketika kalian menyelam di laut, maka tekanan yang akan dirasakan juga akan semakin besar dan tubuh kita juga punya batasan untuk menahan dari tekanan fluida sekitarnya. Semakin dalam kalian berenang, maka akan semakin besar tekanannya dan bahkan bisa menghancurkan tubuh kalian. Jadi, tekanan hidrostatis perumusannya sebenarnya kalau ingin diperoleh dari penurunan tekanan seperti ini, P sama dengan F per A, kita juga bisa mendapatkan penurunan dari rumusan tekanan hidrostatis. Tetapi untuk penurumusan tekanan hidrostatis,
sama dengan perkalian antara massa jenis fluida dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman titik yang diukur dari permukaan fluida. Karena di dalam fluida itu yang menekan adalah zat cair, maka tekanan hidrostatis adalah perbandingan antara gaya per luasan permukaan. Gaya di sini yang menyebabkan benda tertekan adalah gaya berat, yaitu massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, M kali G per luasan permukaan. Kita tahu massa itu hubungannya dengan massa jenis fluida. M adalah rho dikali volume. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rho dikali volume. Kemudian dari volume itu juga bisa diuraikan. Volume ini kan satuannya adalah meter kubik ya. Maka dia perkalian dari luas dikali ketinggian. Karena luas itu kan juga punya satuan meter kuadrat, sedangkan ketinggian adalah meter saja. Maka hasil satuan dari volume kan meter pangkat 3. Maka kita bisa tuliskan volume itu adalah perkalian antara luas dikali ketinggian. Sehingga ketika kita rapikan rumusnya, rho fluida dikali luas kali ketinggian kali G per A, A-nya kita coret maka kita perolehlah rumus rho GH. Sehingga inilah yang disebut sebagai rumusan dari tekanan hidrostatis. Adalah perkalian antara rho, G, dan H. Dengan satuan dari tekanan hidrostatis tadi sama, yaitu Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, di sini anak-anak kalian harus tahu bahwa H ini adalah kedalaman dari permukaan. Maka ketika suatu benda, misalnya seperti ini, ada sebuah akuarium, kemudian ada seekor ikan berenang di dalam akuarium, maka ikan ini akan merasakan tekanan hidrostatis dari tinjauannya adalah air di permukaannya. Nah, misalkan ini ada H1 dan kedalaman semua airnya ini adalah H2. Maka untuk menentukan tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan adalah ketinggian atau kedalaman yang ditinjau dari permukaan. Jadi H1 ini yang digunakan untuk menghitung tekanan hidrostatis ikan, rho fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman H1. Bukan yang dipakai H2 atau justru H3 yang di bawahnya, bukan ya. Berikutnya, apabila kasusnya di sebuah bejana tersebut, tekanan udara di luar permukaan zat cair diperhitungkan, maka tekanan hidrostatisnya akan menjadi tekanan mutlak, yaitu tekanan udara ditambah dengan rho GH. Nah, ini disebut sebagai tekanan mutlak. Baik, yang kedua untuk poin B kita akan bahas mengenai hukum-hukum di dalam fluidostatis. Yang pertama kita akan bahas mengenai hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis biasanya disebut sebagai paradoks hidrostatis. Nah, definisinya adalah besar tekanan hidrostatis pada setiap titik pada kedalaman yang sama dalam suatu wadah terbuka memiliki tekanan yang sama. Contoh kasusnya pada sebuah pipa U. Nah, misalkan kita punya pipa U seperti ini, yang pertama kita tuang dulu zat air biasa. Setelah itu sisi kanannya kita tambahkan minyak. Tentu mereka tidak akan bisa menyatu ya. Nah, misalkan tidak terjadi kesetimbangan atau tidak terjadi keseimbangan antara kedua sisinya. Nah, di dalam hukum utama hidrostatis, antara dua titik yang lainnya di dalam pipa U ini akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama, asalkan memiliki kedalaman yang sama. Misalkan kita ambil contoh kasus dua titik, yaitu misalkan titik A dan titik B. Nah, mereka berada pada kedalaman yang sama. Misalkan kita ambil tarik garis sejajar seperti ini, maka baik tekanan di titik A maupun di titik B memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Sehingga titik A ini mengalami tekanan hidrostatis oleh zat air dari atasnya, yaitu sebesar HA,
Sedangkan HB merasakan tekanan hidrostatis dari atasnya yaitu sebesar HB atau H minyak. Nah, ketinggian minyaknya itu. Sehingga dari kesimpulan hukum utama hidrostatis, tekanan di kedua titik baik titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Dan tekanannya yaitu rho GH sama dengan rho GH. Hanya siapa? Hanya A, hanya B. Beda-beda ya, hanya A dan hanya B. Nah, sekarang percepatan gravitasinya tentu sama. Kita boleh hilangkan. Dan rho-nya ini adalah rho fluida, rho air, dan ini adalah rho-nya minyak. Maka kita punya persamaan rho air, ketinggian air sama dengan rho minyak, ketinggiannya hanya B. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa ketika di soal nanti mencari massa jenis minyak, maka kalian menggunakan rumusan dari hukum utama hidrostatis. Nah, apabila zat cairnya ada 3 jenis yang berbeda, misalnya seperti ini. Misalkan ada kasus seperti ini. Di dalam sebuah pipa U ada 3 zat cair atau zat fluida yang berbeda. Yang pertama ada air, kemudian ada raksa dan ada minyak. Maka tentukan salah satu dari massa jenis fluida tersebut. Maka di sini kalian menggunakan konsep dari hukum utama hidrostatis bahwa misalkan kita ambil 2 titik, yaitu titik di sini, ini titik B, sedangkan di sini titik A. Nah, maka baik tekanan hidrostatis di titik A dan di titik B, mereka punya tekanan hidrostatis yang sama. Maka PA sama dengan PB. Nah, sekarang tekanan hidrostatis di A diakibatkan oleh ketinggian dari H1, yaitu zat cair itu sendiri. Nah, sedangkan tekanan hidrostatis di titik B diakibatkan oleh 2 jenis zat cair yang berbeda, yaitu raksa dan minyak. Maka untuk menentukan tekanan hidrostatis di titik B nanti ada 2 penjumlahan. Sedangkan di titik A adalah rho air, percepatan gravitasi, dan ketinggian H1. Sedangkan di titik B ada rho minyak, kemudian dikali percepatan gravitasi dan ketinggian di titik yang kedua, ditambah rho raksa atau massa jenis raksa, percepatan gravitasi dikali ketinggian H. Nah, ketinggiannya ini adalah ketinggian H3. Maka G-nya boleh dicoret. Nanti menyisakan hanya massa jenis air, ketinggian H1, rho minyak, H2, ditambah rho raksa dan H3. Nanti tergantung di soal ditanyakan yang mana. Apakah massa jenis dari air atau massa jenis dari minyak atau massa jenis dari raksa atau bahkan dari ketinggian penuangan air. Nah, jadi intinya tetap menggunakan konsep dari hukum utama hidrostatis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua titik yang memiliki kedalaman yang sama punya tekanan hidrostatis yang sama. Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai hukum Pascal. Nah, peristiwanya diterapkan pada alat pengangkat mobil atau mesin hidraulik. Jadi di sini ada 2 buah sisi pipa U yang dua-duanya sama-sama tertutup. Berbeda dengan kasus yang tadi untuk pipa U yang terbuka. Nah, pada hukum Pascal di sini peristiwanya adalah tertutup. Jadi, ketika salah satu sisi diberikan gaya tekan, maka tekanan yang diberikan dari suatu fluida di dalam ruangan itu akan disebarkan ke segala arah sama rata. Nah, jadi misalkan ini ada salah satu sisi yang kecil, yaitu luas penampang yang kecil, kemudian diberikan gaya tekan sebesar F1 ke bawah, maka luas penampang ini akan terdorong ke bawah dan menghasilkan tekanan menuju sisi yang lain sehingga menyebabkan sisi sebelahnya akan terangkat. Maka di sini kita punya persamaan hukum Pascal, yaitu tekanan di kedua sisinya akan bernilai sama. Nah, jadi P1 sama dengan P2. Ini dari konsep hukum Pascal.
di mana tekanan dari hukum Pascal P sama dengan F per A. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, inilah yang menyatakan dari hukum Pascal bahwa tekanan akan disebarkan ke segala arah sama rata. Nah, untuk luas permukaannya ini adalah luas diameter dari pijakan si pompa hidrolik tersebut. Nah, jadi A-nya ini adalah luas, sedangkan F adalah gaya. Satuannya adalah Newton. Oke, yang ketiga kita akan bahas mengenai hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini banyak sekali aplikasinya, yaitu terutama dalam prinsip kapal selam, kapal layar, atau kapal-kapal yang sangat besar di laut, kemudian balon udara. Nah, kejadiannya adalah kenapa kok kapal-kapal itu dengan ukuran besi yang sangat besar masih bisa terapung, dan bandingkan saja ketika sebuah bola besi jatuh di permukaan air laut, tentu dia akan tenggelam. Nah, kenapa besi yang sangat besar itu masih bisa terapung? Jadi, di sini kita akan bahas di dalam konsep hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu merupakan definisinya adalah suatu benda berada di dalam zat cair akan mendapatkan gaya keangkat sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Maksudnya bagaimana? Silahkan diperhatikan penjelasan berikut ini. Oke, untuk kasus Archimedes kita akan bahas ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Misalnya ini ada sebuah balok besi, kemudian ditimbang menggunakan neraca pegas dan terbaca, maka dia akan punya nilai berat benda di udara. W berat benda di udara, WBU. Nah, misalnya terbaca nilainya adalah 100 Newton. Nah, ketika pegas ini menimbang beban yang sama dan beban ini kemudian ditaruh di dalam suatu wadah yang terisi air. Artinya kita nimbang beban ini di dalam fluida. Maka pertanyaannya, apakah yang terbaca di neraca pegas itu masih sebesar 100 Newton atau justru tidak? Nah, misalkan si wadah ini diberikan lubang, otomatis ketika dimasukkan balok besi, pasti airnya akan tumpah. Nah, air yang tumpah ini kita tampung di dalam suatu wadah lain. Maka ada air yang tumpah di sini. Nah, ternyata yang terbaca di neraca pegas itu berbeda dengan yang terbaca di udara, sehingga berat benda di fluida tidak sama dengan berat benda di udara. Dan kesimpulannya adalah berat benda di fluida ternyata lebih ringan dari berat benda di udara. Jadi ketika kalian nimbang berat kalian saat di kolam renang ternyata lebih ringan daripada saat di udara. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada gaya angkat ke atas yang menyebabkan benda ini menjadi seolah-olah ringan. Nah, gaya angkat ke atas ini F angkat yang disebabkan oleh zat cair tersebut kepada benda. Jadi benda itu mengalami gaya angkat ke atas. Nah, misalnya tadi baloknya seperti ini. Awalnya dia punya gaya berat W benda. Karena ada gaya angkat fluida, jadi seolah-olah bendanya menjadi lebih ringan gaya angkat. Nah, berapa besarnya gaya angkat ini? Yaitu sebesar zat cair yang dipindahkan, yaitu sebesar air ini. Ini adalah F angkatnya. Makanya dari definisi hukum Archimedes, suatu benda berada di dalam zat cair akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar seberat zat cair yang dipindahkan. Jadi Fa ini sebesar fluida yang ditampung. Nah, maka ketika kita merumuskan
gaya angkat ke atas itu senilai dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di fluida atau di zat cair. Maka ini adalah rumusan dari gaya angkat ke atas. Nah, untuk nilai dari gaya angkat sendiri, F angkat adalah rho fluida rho G V, volume benda yang tercelup. Jadi, rumusan untuk mencari gaya angkat ke atas adalah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Kalau dia tercelup semuanya berarti volume semua dari benda tersebut. Oke, misalkan ada kasus seperti ini contohnya. Contoh kasusnya misalkan ada sebuah balok tongkat terendam di 3 zat cair yang berbeda. 30%-nya dia berada di raksa. Kemudian 10%-nya dia berada di air. Kemudian 20%-nya dia berada di minyak. Maka pertanyaannya adalah tentukan gaya angkat total dari si tongkat ini. Maka F angkat dia mengalami 3 jenis zat yang berbeda. Maka gaya angkat oleh raksa ditambah gaya angkat air ditambah gaya angkat oleh minyak. Sehingga kita tinggal memasukkan rho raksa G volume yang tercelup di raksa. Volume benda yang tercelup di raksa ditambah rho air percepatan gravitasi, volume benda yang tercelup di air, kemudian ditambah rho minyak gravitasi dan volume benda yang tercelup di minyak. Oke, untuk perhitungannya nanti tinggal disesuaikan dengan angka yang diketahui. Jadi intinya ketika ada banyak zat cair, maka kalian harus meninjau massa jenisnya dan volume yang tercelup di zat fluida tersebut. Hati-hati. Kalau di raksa dia hanya 30% dari volume benda, sedangkan di air dia hanya 10% dari volume benda, sedangkan minyak dia adalah 20% dari volume benda. Berikutnya kita akan bahas bagaimana konsep tenggelam, terapung, dan melayang itu berlaku. Ternyata semuanya dipengaruhi oleh yang namanya massa jenis. Karena tadi kita sudah ulas yaitu di hukum Archimedes, massa jenis fluida sangat berpengaruh. Nah sekarang untuk konsep terapung, tenggelam, dan melayang, contohnya kapal selam saat masih berada di permukaan, ini kondisinya disebut sebagai kondisi terapung. Kenapa dia bisa terapung? Karena massa jenis dari kapal lebih ringan dari massa jenis air. Jadi dia sebenarnya prinsip dari kapal selam adalah mengurangi pasokan air di dalam tangkinya. Maka dia akan menjadikan massa jenis kapal lebih ringan sehingga dia akan terapung. Sedangkan tenggelam atau melayang posisinya kapal ketika melayang ada di tengah-tengah di tengah-tengah air laut. Maka kondisinya adalah massa jenis kapal akan sama dengan massa jenis zat cair. Ketika dia tenggelam atau mencapai dasar, maka massa jenis kapal akan lebih besar dari massa jenis air sehingga prinsip kerjanya kapal selam dia akan menambah pasokan air di dalam kapal, maka membuat dia akan menjadi lebih berat. Oke, berikutnya kita akan bahas untuk contoh soal dari hukum Archimedes, di mana kasus yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jika sebuah balok tercelup 3/4 bagian di air dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka tentukan massa jenis balok tersebut. Nah, menggunakan hukum Archimedes, kalian harus tahu dulu bagian-bagian yang tercelup di dalam zat cair. Yang tercelup adalah 3/4 bagian dari volume benda. Maka yang berada di udara adalah sisanya, yaitu berapa?
seperempat bagian, ya kan? Seperempat dari volume benda, dan kita tidak tahu volumenya berapa ya. Maka dengan konsep dari hukum Archimedes bahwa ketika benda ini berada di dalam suatu zat cair, maka dia akan punya yang namanya gaya berat benda. Nah, akan sebanding dengan gaya angkat ke atas, sehingga W benda sama dengan gaya angkat ke atas. Nah, hati-hati di sini, gaya berat W itu adalah massa benda dikali percepatan gravitasi. Sehingga kita bisa tulis massa benda kali percepatan gravitasi. Untuk gaya angkat ke atas, rumus gaya angkat tadi adalah rho fluida kalikan percepatan gravitasi kali volume benda yang tercelup di fluida. Nah, maka yang bisa kita coret G-nya, kemudian massa benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup di fluida. Sekarang kita pakai persamaan yang ini. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Nah, di sini kita belum bisa memperoleh rumusan dari massa jenis karena ini adalah massa jenis fluida, bukan benda. Dari mana kita memperoleh massa jenis benda? Dari uraian massa. Massa adalah M sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Maka kita pakai rho benda dikali volume benda. Sehingga rumusannya menjadi rho benda volume benda sama dengan rho fluida volume benda yang tercelup di fluida. Maka rho benda, kita tidak tahu volume benda, kita tulis VB saja. Rho fluida adalah 1000. Volume benda yang tercelup, ingat dia hanya tercelup 3/4 bagian. 3/4 dari volume benda. VB kita coret, maka rho benda sama dengan 1000 dibagi 4, 25, kemudian 250 dikali 3. Hasilnya adalah 750 kg per meter kubik. Dan ini adalah nilai dari massa jenis balok.